Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA tahun 2020 di indikator pengelolaan UPTUP. Sebagaimana kita ketahui, indikator ini yaitu pengelolaan UPTUP mulai triwulan ketiga ini dilakukan kembali penilaian terhadap IKPA satuan kerja. Beberapa uraian indikator terkait pengelolaan UPTUP. Yang pertama, indikator ini dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu terhadap seluruh pertanggungjawaban UP dan TUP yang disampaikan ke KPPN. Jadi perhitungannya untuk ketepatannya atau rumusnya adalah seluruh UP TUP tepat waktu yang diajukan Satker dibagi seluruh UP TUP yang diajukan ke KPPN dikalikan 100%. Selanjutnya, indikator ini mempertimbangkan sisa jana UP dan TUP yang belum disetor pada akhir tahun 31 Desember sebagai penalti kinerja yang mengubah status tepat waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir. Jadi apabila sepanjang tahun teman-teman satuan kerja selalu tepat waktu dalam pengelolaan UPTUP-nya, namun ada setoran yang melewati akhir tahun anggaran, maka hal tersebut akan dianggap sebagai penalti. Selanjutnya, ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dapat dipantau pada kartu pengawasan UPTUP pada umumnya. Jadi di sini teman-teman Satker juga dapat memantau secara mandiri UPTUP-nya berangkat berapa, jangka waktu yang harus dipatuhi dalam pengajuan UPTUP-nya. Terakhir, jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UPTUP tunai bersumber dana rupiah murni, tidak termasuk UP dan TUP yang penggunaan kartu kredit pemerintah dan bersumber dana PNBP. Jadi kesimpulannya, UP dan TUP yang dihitung adalah UP yang bersumber rupiah murni. Selanjutnya yang terkait dengan kartu kredit pemerintah dan juga bersumber dari PNBP dikecualikan dari penilaian UP. Bobot dari indikator pengelolaan UP dan TUP ini adalah 8% dari keseluruhan indikator yang ada di tahun 2020. Berikutnya adalah reformulasi IKPA 2020-nya. Pertanggungjawaban UP dan TUP tepat waktu dalam 1 bulan sesuai dengan status yang dapat dipantau pada Karwas UPTUP ya. Ini bisa dilihat dari Omspan teman-teman satuan kerja secara mandiri. Selanjutnya, sisa UPTUP yang belum di-store ke kas negara pada akhir tahun dianggap sebagai penalti. Nanti ini pada slide selanjutnya akan kita jelaskan. Berikut contoh timeline apabila yang dianggap tepat waktu dan juga terlambat. Jadi apabila teman-teman satuan kerja SP2T terakhirnya tanggal 12 Januari, maka tanggal 12 Februari adalah batas terakhir SPM, SP2D, GUP ataupun TUP tepat waktu. Untuk menghindari keterlambatan, lebih baik diajukan di tanggal 11 Februari SPM-nya ke KPPN. Karena apabila diajukan di tanggal 12 Februari, khawatirnya ketika volume pekerjaan ataupun SPM yang diajukan KPPN sedang full, maka bisa jadi terbit di tanggal 13 Februari dan hal tersebut beresiko terjadinya keterlambatan dalam pengajuan pertanggungjawaban GUP ataupun TUP. Berikut adalah ilustrasi pengelolaan UP dan TUP pada akhir tahun. Apabila sampai dengan 31 Desember 2020 Satker A telah mempertanggungjawabkan sebanyak 15 kali dengan ketepatan waktu 100%. Namun per 31 Desember masih terdapat UP dan TUP yang belum di-store, maka penilaian IKPA atas pengelolaan UP dan TUP adalah sebagai berikut. Kita lihat pada tabel penilaian awal. Di sini GU satuan kerja tepat waktu sebanyak 13 kali diajukan dan tidak pernah mengalami terlambatan. Begitu juga dengan PTUP, pertanggungjawaban tambahan uang persediaan dari 2 kali diajukan sepanjang tahun, tidak ada keterlambatan. Totalnya 15 dan tanpa keterlambatan. Dalam IKPA-nya, perhitungannya adalah 15 dari UPTUP yang tepat waktu diajukan ke KPPN
dibagi keseluruhan UPT-UP yang diajukan ke KPPN dikali 100, maka nilainya 100. Selanjutnya, apabila karena tanggal 31 Desember tersebut ada sisa UPT-UP yang belum store, maka akan dikenakan penalti. Perhitungan sebagai berikut. Maka GUP-nya akan diturunkan 1, yang awalnya 13 menjadi 12 dan dihitung terlambat 1. Begitu juga PTUP-nya apabila tidak distorkan per 31 Desember atau di tahun anggaran berkenaan, maka akan diturunkan menjadi 1, sehingga total keterlambatan menjadi 2. Perhitungan IKPA-nya yang terakhir selanjutnya adalah 13. Jumlah UPT-UP yang diajukan KPPN dibagi 15 keseluruhan jumlah SPM, GUP, dan TUP yang diajukan ke KPPN dikalikan 100 mendapatkan 86,7. Demikian penjelasan terkait indikator pengelolaan UP dan TUP, termasuk juga dengan pengelolaan UP dan TUP pada akhir tahun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.